Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Bersama Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Melalui acara ini, mari kita mewartakan kerajaan Tuhan bagi seluruh umat. Semoga jiwa-jiwa yang mendapatkan keselamatan semakin bertambah. Inilah Irama Nafas Kehidupan. Tetapi sebelumnya kami mengingatkan, cucilah tangan Anda sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, termasuk sebelum memakai masker Anda. Menurut standar yang berlaku, minimal 20 detik cuci tangan dengan 6 langkah yang ditetapkan. Pakailah masker Anda menutupi hidung dan mulut sampai ke dagu Anda. Gunakan masker di semua tempat termasuk dalam kendaraan pribadi Anda. Tetaplah menjaga jarak aman dengan sesama ketika berjumpa dimanapun, terlebih di tempat keramaian. Pakai juga hand sanitizer untuk menjaga tangan Anda tetap bersih dan terhindar dari kuman. Selamat melanjutkan acara ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Dalam renungan pagi hari ini, firman Tuhan menyapa kita melalui Roma 12 ayat 2 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam bahasa Batak ada pantun yang berkata seperti ini, "Eme namasak digagat ursa, iai namasa ima niula." Pantun ini kira-kira ingin mengatakan, jika itu yang lazim atau umum dilakukan oleh orang, maka itu juga yang harus kita lakukan. Memang dalam dunia ini suara terbanyak nampaknya menjadi sebuah kebenaran. Namun pada dasarnya kita semua mengetahui bahwa suara terbanyak belum tentu sebuah kebenaran. Kebanyakan orang tidak percaya diri jika dia berbeda sendiri di sekelilingnya. Hal kecil yang dapat kita lihat ketika kita ingin menghadiri sebuah perjamuan misalkan. Maka seringkali kita bertanya, pakaiannya seperti apa? Pertanyaan yang demikian mengungkapkan bahwa pada dasarnya kita takut untuk berbeda dengan orang lain. Firman Tuhan saat ini mengajak kita bukan untuk berbeda, tetapi untuk tidak sehati dan sejiwa dengan dunia ini. Sebab sebagaimana orang lain yang hidup di dunia ini, kita juga memiliki hal yang sama. Kita bekerja, kita makan, bahkan kita memperjuangkan kehidupan kita. Tetapi kita tidak sehati dan sejiwa dengan dunia ini. Ketika dunia ini bekerja untuk kelayakan hidup, maka kita bekerja karena iman. Jika prinsip, jiwa, dan hati kita sama seperti dunia ini, maka jelaslah bahwa kita tidak mampu memahami pengajaran serta kehendak Allah yang diberikannya kepada kita. Sebagaimana kehendak Allah, kadangkala bertentangan dengan pola pemikiran dunia. Maka pada saat itu terjadi, tentu kita tidak berterima dan tidak mau menjalankannya. Namun firman Tuhan adalah totalitas. Seluruh sendi dan kehidupan kita harus berpadan kepadanya. Maka pada dasarnya kita tidak mungkin menuruti duniawi sekaligus menuruti firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Matius 6 ayat 24. Artinya apa yang kita lakukan harus berpadanan kepada firman Tuhan.
Kita tidak mampu berbuat demikian, tetapi kita dimampukan untuk melakukannya. Jika dunia ini adalah ciptaan Allah, mengapa kita takut? Sebab Tuhan bisa saja memberikan itu kepada kita. Satu-satunya jalan adalah turut kepada firman Tuhan. Lakukanlah perintahnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.